Sahabat Bareka, di depan saya sekarang tersedia beberapa jenis keju. Dan keju adalah salah satu makanan yang sedang menjadi favorit di dunia, termasuk di Indonesia, pada berbagai kalangan, baik anak-anak, kaum muda, maupun kaum dewasa. Semuanya rata-rata sekarang ini menyukai produk-produk yang memakai keju. Bahkan bukan hanya di makanan, juga di minuman ada yang memakai keju. Keju ini merupakan produk olahan yang berasal dari susu. Susunya bisa susu sapi, susu kambing, susu domba, maupun susu dari kuda. Keju diperoleh dengan cara menggumpalkan kasein atau protein yang ada pada susu. Setiap jenis keju memiliki cara, ciri, dan variasi tersendiri pada saat proses pembuatannya. Bakteri asam laktat ditambahkan ke dalam susu, kemudian bakteri ini akan memfermentasikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat, sehingga susu menjadi asam dan mengental. Proses dilanjutkan dengan menambahkan koagulan atau bahan penggumpal, yaitu rennet. Rennet ini berasal dari perut anak sapi atau hewan pemamah biak lainnya yang masih menyusui. Rennet mengandung enzim-enzim yang akan mengakibatkan penggumpalan pada kasein tersebut, sehingga membentuklah padatan yang hampir menyerupai seperti tahu bentuknya, dan inilah yang disebut dengan curd. Padatan atau curd yang terbentuk selanjutnya dipotong-potong, lalu ditiriskan untuk memisahkannya dari cairan atau whey. Curd yang telah dipisahkan dari whey kemudian diproses dan dibentuk dengan memasukkannya ke dalam cetakan-cetakan, lalu dilakukan pengepresan sehingga whey yang masih ada tersisa benar-benar terperas keluar. Kemudian, garam ditambahkan dalam jumlah yang bervariasi sebelum atau dapat juga sesudah proses pencetakan dan pengepresan. Selain memberikan rasa, garam akan memberikan juga fungsi untuk memperlambat proses fermentasi dan sebagai pengawet. Proses selanjutnya adalah pengemasan dan pematangan atau pemeraman dalam kondisi ruangan yang dikontrol suhu dan kelembapannya. Selama proses pematangan, secara perlahan-lahan terjadi perubahan fisik dan biokimiawi yang akan menghasilkan zat-zat pembentuk aroma, rasa, serta tekstur pada masing-masing jenis keju tersebut. Kita lihat dalam diagram, ada natural cheese atau keju alami yang akan dihancurkan, kemudian dicampur dan dipanaskan untuk pasteurisasi supaya membunuh bakteri yang berbahaya, dan kemudian diberikan emulsifier. Inilah yang disebut dengan proses cheese. Proses cheese ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan menambahkan susu dan padatan whey, yang selanjutnya akan berubah menjadi proses cheese food. Nah, pada proses cheese food ini, kandungan natural cheese-nya minimal 51%, dan sisanya adalah susu, krim, minyak, dan whey. Proses cheese yang kedua adalah dengan menambahkan kelembapan dan padatan susu, serta bahan pemanis, pati, dan vegetable gum. Inilah yang disebut dengan proses cheese spread atau olesan dari keju. Ini proses cheese spread lebih lembut dan mudah untuk pengolesan dibandingkan keju yang proses cheese food. Namun, sama-sama kandungan dari natural cheese-nya minimal 51%. Dari berbagai keju yang ada di pasaran, dan diantaranya yang tersedia di depan meja saya, sebenarnya keju itu menurut kadar airnya diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yang disebut dengan fresh cheese. Ini biasa juga disebut dengan country cheese. Teksturnya lembut, berwarna putih, dan rasanya juga lembut atau mild. Usianya pendek, karena kandungan airnya mencapai lebih dari 80%. Dan mereka tidak diperam atau aging. Misalnya, contohnya adalah cottage cheese, cream cheese, dan ricotta. Yang berikutnya adalah soft cheese. Soft cheese ini diperam dalam waktu yang singkat, dan kadar airnya sekitar 50-75%. Contohnya keju brie dan camembert. Berikutnya adalah semi-hard cheese dengan kandungan air sekitar 40-50%. Contohnya adalah keju Gouda, keju Edam, dan keju Gorgonzola. Berikutnya adalah hard cheese. Hard cheese ini kandungan airnya sekitar 30-40%. Contohnya adalah cheddar dan Swiss cheese. Dan yang terakhir adalah very hard cheese. Keju ini tidak mudah diiris, tapi mudah diparut dan diperam paling lama dengan kandungan air sekitar 30% saja. Contohnya parmesan dan romano. Secara umum,
keju dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama adalah cheddar cheese. Yang kedua adalah stretch curd cheese. Ini keju yang dapat ditarik-tarik. Nah, contohnya adalah keju mozzarella, keju provolone, provolone, kemudian scaramousse, halloumi, dan bocconcini. Sekali lagi, keju ini dapat meregang jika ditarik. Berikutnya adalah round eye cheese. Contohnya adalah keju edam dan keju Gouda. Ciri-ciri dari round eye cheese adalah adanya mata atau lubang-lubang yang ada terjadi akibat pembentukan gas selama proses pematangan. Keju edam dibungkus dengan lapisan parafin yang berwarna merah ataupun kuning. Yang berikutnya adalah wild malt surface ripened cheese. Contohnya adalah keju brie dan keju camembert. Keju ini berumur 4-7 minggu. Bagian dalam keju berwarna kuning dengan tekstur yang sangat lembut, sedangkan bagian permukaannya lebih keras dan berwarna putih akibat adanya penambahan jamur penicillium putih. Selanjutnya nomor 5 adalah blue vein cheese. Contohnya keju gorgonzola, roquefort, dan Danish Blue. Keju ini berumur 4 bulan, memiliki tekstur yang lebih lembut dengan bintik-bintik berwarna hijau, biru, dan rasa yang tajam akibat penambahan jamur. Selanjutnya yang keenam adalah hard grating cheese, keju parmesan yang diparut. Memiliki rasa dan aroma yang sangat kuat, banyak digunakan pada aplikasi pasta, saus, dan sup. Yang ketujuh adalah fresh unripened cheese atau keju cottage, contohnya. Keju ini tidak melalui proses pematangan dan memiliki tekstur yang lunak serta berkadar air tinggi. Dan yang terakhir adalah keju-keju yang lain-lainnya. Berikutnya kita akan bahas khusus mengenai keju cheddar. Keju cheddar diproduksi di sebuah daerah yang namanya Cheddar, yaitu sebuah desa di Inggris. Kini keju cheddar diproduksi tidak hanya di tempat asalnya. 80% dari total keju yang diproduksi di dunia saat ini berasal atau berupa dari keju cheddar. Berdasarkan panjang pendek dari waktu pematangan atau pemeraman, keju cheddar dibeda-bedakan lagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah mild cheddar dengan usia 3 bulan, lalu ada semi-mature cheddar berusia sekitar 3-6 bulan, lalu ada mature atau tasty cheddar berusia 6-12 bulan, kemudian vintage atau extra tasty yang berumur 12-15 bulan. Semakin lama waktu pematangan atau semakin tua usia keju, maka semakin kaya dan kuat pula flavor dan aroma keju yang dihasilkan dari pemeraman tersebut. Di Indonesia, masyarakat sangat familiar dengan proses cheddar cheese atau keju cheddar olahan. Proses cheddar cheese adalah keju cheddar atau natural cheddar yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut melalui proses pemasakan atau pemanasan dengan menambahkan bahan-bahan seperti susu, minyak atau lemak, garam, air, pengemulsi, dan bahan-bahan lainnya. Sahabat Bareka, dengan penjelasan mengenai keju tersebut, maka kini Anda semakin paham bagaimana Anda bisa memilih keju yang tepat dan mengetahui manfaat dari keju tersebut. Silahkan Anda mengikuti perkembangan, informasi, dan edukasi dari Bareka di barekamedia.com sehingga Anda bisa semakin paham mengenai berbagai produk kuliner.